Perintah Kaisar Naga. Bab 1141 sampai dengan 1150. Audiobook, novel silat. Episode 115. Zeke melarikan diri sejauh puluhan mil dalam satu napas, dan kemudian dia baru berani berhenti. Terengah-engah, dada Zeke masih terasa sakit. Hanya untuk melarikan diri, Zeke masih merasakan telapak tangan Dev dengan tiba-tiba. Dev, kita belum selesai, aku harus membuatmu membayar harganya. Wajah Zeke penuh amarah. Tapi memikirkan manik bercahaya Dev di akhir, Zeke iri. Dia tidak tahu senjata ajaib apa itu, tapi itu sangat kuat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Dev ini? Zeke mengerutkan kening dengan erat. Setelah beristirahat sebentar, Zeke dengan cepat pergi lagi, dia takut Dev akan menyusul. Jalan puluhan mil mungkin jauh bagi orang biasa. Tapi bagi mereka, itu hanya masalah waktu. Dan pada saat ini, Dev telah memasuki menara penindas iblis untuk berlatih. Dia tidak tertarik mengejar Zeke dan membuang waktu berharganya. Mobei, keluarga Luo. Hendrik menutup matanya sedikit dan masih berjemur di bawah sinar matahari, tetapi pada saat ini, dia memikirkan hal lain. Jim, mengapa Zeke melakukan perjalanan ribuan mil dan pergi ke Sichuan untuk berlatih? Dia bahkan menduduki kediaman Krill. Hendrik bertanya pada pelayan di sebelahnya. Setelah dia kembali dari Sichuan, dia telah memikirkan masalah ini, Krill mati, dan Zeke tidak akan pernah dengan mudah berbaik hati untuk memperbaiki rumah keluarga Gu. Adapun apa yang dikatakan Zeke tentang lingkungan indah Sichuan, itu murni kentut. Hendrik tidak percaya sama sekali. Lingkungan seperti apa yang dimiliki tempat tandus di Sichuan? Tuan, saya selalu merasa ada yang salah dengan menara di manor keluarga Gu. Di manor besar, semua bangunan telah dibangun kembali, tetapi menara itu masih sangat tua. Mungkin Zeke ini datang untuk menara itu. Adapun kegunaan menara itu, saya tidak tahu. Jim menjelaskan dengan hati-hati. Ya, saya juga memikirkan hal ini, dan saya juga curiga ada yang salah dengan menara itu. Saya telah ke manor keluarga Gu beberapa kali, dan saya belum pernah melihat ke dalam menara itu sebelumnya. Tampaknya itu adalah bangunan yang sangat tua. Saya juga bertanya kepada Krill pada saat itu, mengapa ada bangunan tua di manor, dan Krill hanya mengatakan bahwa itu adalah aula leluhur keluarga Gu mereka, jadi tidak dapat dihancurkan meskipun sudah tua. Sekarang tampaknya bangunan tua itu hanya kepura-puraan. Itu pasti menara yang terbungkus di dalamnya, dan menara itu pasti memiliki beberapa rahasia. Hendrik berdiri tiba-tiba, dan matanya bersinar terang. Panggil staf segera, dan aku akan pergi ke Sichuan. Hendrik ingin pergi ke Sichuan lagi untuk mencari tahu rahasianya. Ini adalah wilayahnya, jika menara itu benar-benar memiliki rahasia, dia tidak akan pernah membiarkan Zeke berhasil. Meskipun keluarga Ning adalah keluarga kaya di Kyoto, ini bukan ibu kota, dan keluarga Ning tidak dapat mencapai sini. Tepat ketika Jim hendak mengumpulkan staf, tiba-tiba seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa, dan kemudian melaporkan kepada Hendrik, Tuan muda tertua, ada seseorang di luar halaman yang memohon untuk bertemu denganmu. Bertemu aku? Hendrik terkejut, siapa dia? Dia mengatakan bahwa dia adalah Zeke Ning dari keluarga Ning dari Kyoto, dan dia datang ke sini untuk bertemu tuan muda tertua, tetapi dia tampaknya terluka. Pria berikutnya menjawab. Zeke. Hendrik sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya, undang dia ke aula, aku akan ke sana nanti. Setelah orang itu pergi, Jim segera melangkah maju, tuan muda tertua, apa niat Zeke datang ke sini dengan tiba-tiba? Mari kita lihat dan kemudian membicarakannya. Ini adalah keluarga Luo. Bahkan jika Zeke memiliki sedikit ide buruk, apa yang bisa dia lakukan padaku? Setelah Hendrik selesai berbicara, dia berjalan menuju aula. Pada saat ini, Zeke sedang duduk di aula minum teh, dan wajahnya sangat jelek. Terluka secara fisik, Zeke berlari ke sini dengan satu napas. Dia tidak kembali ke ibu kota. Dia ingin menggunakan keluarga Luo untuk menyingkirkan Dev. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang dimiliki Hendrik dengan Dev, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Hendrik menganggap dirinya sebagai Dev, dan keduanya pasti terdapat konflik.
Bagaimana Zeke tahu bahwa Hendrik tidak membenci Dev, dan alasan mengapa Hendrik ingin melawan Dev hanyalah kesombongannya. Ketika Hendrik muncul di aula, Zeke buru-buru meletakkan teh dan berdiri. Tuan Luo. Zeke menyapa Hendrik dengan sangat sopan. Ternyata Tuan Muda Ning. Saya tidak tahu apa yang Tuan Muda Ning lakukan di keluarga Luo kecil saya. Sepertinya Anda terluka? Hendrik memandang Zeke dengan wajah main-main, di tanah tandus Sichuan, apakah ada yang berani bersikap kasar padamu, Tuan Muda Ning? Untuk ejekan Hendrik, Zeke juga tidak mengambil hati, seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Tuan Luo, bukankah Anda mencari Dev? Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang keberadaan Dev. Zeke berkata dengan ringan. Oh, jadi luka di tubuhmu disebabkan oleh Dev itu? Tapi aku tidak punya keluhan dengan Dev. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku keberadaannya. Aku tidak akan berurusan dengan Dev untukmu. Bukankah kamu sangat arogan? Kenapa kamu tidak pulang dan memanggil beberapa orang? Mengapa kamu tidak membalas dendam pada Dev secara langsung? Hendrik meletakkan wajahnya di depan Zeke dan terus berbicara dengan sinis. Ekspresi Zeke sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, Tuan Muda Luo, aku datang untuk menemuimu kali ini, bukan untuk membantuku berurusan dengan Dev. Aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu, dan ini jelas merupakan hal yang hebat untuk keluarga Luomhu. Ketika Hendrik mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Zeke. Apa yang ingin kamu katakan, rahasia menara di manor keluarga Gu? Setelah Zeke mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata, bagaimana kamu tahu? Hahaha, aku tidak yakin barusan, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa menara di manor keluarga Gu benar-benar memiliki rahasia. Melihat reaksi Zeke, Hendrik tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Zeke membeku, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Hendrik, dan ternyata Hendrik tidak tahu rahasia menara penindas iblis. Kamu benar, menara di manor keluarga Gu memang punya rahasia. Sekarang aku bisa menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu singkat, dan itu semua berkat menara itu. Zeke mengangguk dan berkata, apakah menara itu begitu menakjubkan? Rahasia apa yang ada di sana? Hendrik bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke melihat sekeliling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hendrik mengerti dalam sekejap, jadi dia memerintahkan, semuanya mundur. Tuan, waspadalah terhadap kecurangan. Jim mengingatkan di telinga Hendrik. Kecurangan kentut, meskipun dia di puncak Wuzong, dia bukan lawanku, belum lagi dia masih terluka sekarang, kalian tidak perlu khawatir untukku. Hendrik melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, hanya Hendrik dan Zeke yang tersisa di aula. Kamu bisa bicara sekarang. Hendrik bertanya dengan acuh tak acuh. Zeke menggertakkan giginya, dan akhirnya memberitahu Hendrik semua rahasia menara penindas iblis. Setelah Hendrik mendengar ini, matanya bersinar. Saya tidak berpikir bahwa ada hal yang baik di rumah keluarga Gu. Saya mengatakan bagaimana tahun-tahun ini, kekuatan Krill telah meningkat dengan pesat, dan bahkan duduk sebagai Raja Barat Laut, ternyata karena menara itu. Hendrik menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, Tuan Ning, terima kasih telah memberitahu saya ini, jangan khawatir, menara rumah keluarga Gu akan menjadi milik keluarga Luo saya di masa depan, dan tidak ada yang harus memikirkannya. Tentu saja itu juga termasuk keluarga Ning Anda. Jika Anda masih ingin menggunakan menara itu, maka Anda harus melihat apakah keluarga Luo saya setuju. Zeke tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Luo, apakah Anda tidak akan berurusan dengan Dev itu? Apa yang harus saya lakukan dengannya? Selama dia dengan patuh keluar dari Sichuan, mengapa saya harus berurusan dengannya? Dan tidak mungkin bagi Dev untuk memindahkan seluruh menara? Hendrik tertawa bercanda. Hendrik tidak bodoh, dia tahu bahwa Zeke memberitahunya ini hanya untuk membiarkan dia berurusan dengan Dev. Karena Dev dapat melukai Zeke, kekuatannya jelas tidak lemah, dan Hendrik tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi musuh yang kuat ke keluarga Luo secara gratis. Namun, jika dia berada di atas ring, Hendrik benar-benar ingin mencoba kekuatan Dev untuk dua gerakan. Kali ini, Zeke tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia memberitahu Hendrik tentang rahasia menara penindas iblis,
Hendrik akan membantunya menangani Dev. Sekarang sepertinya dia masih naif. Tapi kemudian Zeke mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Karena Tuan Muda Luo tidak berurusan dengan Dev, maka saya akan mencari orang lain. Saya percaya bahwa beberapa orang akan iri dengan kristal naga di tubuh Dev, cincin penyimpanan, dan pedang naga. Terutama kristal naga di tubuhnya, yang merupakan perpaduan dua kristal naga, yang telah menghasilkan kekuatan naga. Zeke berjalan keluar dan berkata, "Tunggu sebentar." Hendrik tiba-tiba menghentikan Zeke. "Apakah ada hal lain Tuan Luo?" Zeke berbalik dan bertanya. "Hal-hal yang baru saja kamu katakan, itu semuanya dimiliki oleh Dev itu? Dan kristal naga yang kamu sebutkan, bisakah itu benar-benar menghasilkan kekuatan naga?" Hendrik bertanya dengan tidak percaya. "Tentu saja, jika Tuan Muda Luo tidak mempercayainya, Anda dapat menemukan video pertempuran Dev di forum seni bela diri, dan Anda pasti dapat melihat apa yang saya katakan." Zeke mengangguk dan berkata dengan tegas. Hendrik memandang Zeke, dan akhirnya berkata, "Oke, selama Dev masih di Sichuan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi." Setelah Hendrik selesai berbicara, dia langsung menyapa Jim dan memerintahkan, "Anda segera membawa beberapa orang ke rumah keluarga Gu, dan menjaga menara untuk saya, dan tidak ada yang diizinkan masuk, itu akan menjadi milik keluarga Luo saya di masa depan. Jika kamu bertemu Dev itu, yang terbaik adalah tidak bertentangan dengannya, dan aku akan tiba nanti." Hendrik takut Jim bukan lawan Dev, dan dia menakuti Dev, jika Dev pergi, akan sulit untuk menemukannya. "Ya." Jim mengangguk. Melihat adegan ini, Zeke tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa di bawah godaan besar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Setelah meninggalkan rumah Luo, ada kilatan dingin di mata Zeke. "Dev, karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Aku ingin semua orang menjadi musuhmu." Zeke mencibir dalam hatinya. Segera, sebuah pesan yang tidak ditandatangani muncul di forum seni bela diri, mengatakan bahwa Dev telah melahap dua kristal naga dari naga es dan naga api, dan perpaduan dua kristal naga memberi Dev kekuatan naga di tubuhnya. Pesan ini langsung meledak di forum seni bela diri. Ada naga es dan naga api di Pulau Naga. Legenda ini diketahui banyak orang, dan kristal naga dapat membantu kultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Ini juga diketahui oleh banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah legenda. Selain basis kultivasi yang dapat ditingkatkan kristal naga, itu tidak terlalu jelas. Bahkan manfaat yang dibawa oleh kristal naga tidak sebagus pil binatang raja kepiting. Jadi tidak ada yang mau mengambil risiko yang tidak proporsional untuk mendapatkan kristal naga. Ini juga alasan mengapa Walton sangat meremehkan kristal naga di tubuh Dev saat itu. Sekarang saya tahu bahwa penggabungan dua kristal naga sebenarnya dapat menghasilkan kekuatan naga, yang membuat banyak orang menyesalinya sekaligus. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu bahwa bahkan jika mereka benar-benar menelan kristal naga dan menggabungkannya, itu tidak akan menghasilkan kekuatan naga. Kristal naga ini hanya dapat mengerahkan kekuatannya di tubuh Dev. Untuk sementara waktu, banyak orang di dunia seni bela diri mulai memperhatikan Dev, mencari keberadaan Dev, berniat mengambil kristal naga di tubuh Dev sebagai miliknya. Pada saat ini, Dev masih tenggelam dalam kultivasinya di menara penindas iblis, dan dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di forum seni bela diri. Rumah keluarga Gu yang tandus. Pada saat ini, beberapa orang mendekat dengan cepat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibawa oleh Jim dari keluarga Luo untuk menyelidiki situasinya. Melihat rumah keluarga Gu tanpa runtuhan di depannya, Jim mengira dia salah tempat. Jika bukan karena menara penindas iblis tidak jauh, Jim tidak akan mengenalnya sama sekali. Kemarin baik-baik saja di sini, dan kelihatannya seperti proyek konstruksi yang sibuk. Hari ini tidak ada apa-apa, bahkan puing-puing, semua hanya bubuk. Jim memimpin orang-orang ke dalam manor keluarga Gu, dan saat mereka masuk, Dev, yang telah berkultivasi di menara kota iblis, langsung membuka matanya. Ketika Dev berkultivasi, dia sudah mengatur formasi di sekitar manor keluarga Gu. Dev dapat segera mengetahui semua gangguan itu. Jika tidak, sangat berbahaya untuk tenggelam dalam kultivasi dan tiba-tiba diserang oleh seseorang.
Kesadaran membubarkan dirinya, dan Dev langsung menemukan Jim dan yang lainnya yang sedang mendekati menara penindas iblis. Total ada 5 orang, semuanya adalah Wuzong. Di antara mereka, Jim adalah eksistensi yang dekat dengan puncak Wuzong. Siapakah orang-orang ini? Dev sedikit mengernyit, tidak mengerti siapa orang-orang ini yang tiba-tiba masuk. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan dari keluarga Ning, dan tidak mungkin bagi Zeke untuk mengirim orang dari keluarga Ning di Kyoto dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, puncak Zeke Wuzong bukanlah lawannya, bagaimana dia bisa mengirim orang-orang yang lebih lemah ini untuk mati? Dev perlahan bangkit dan berjalan di luar menara. Pada saat ini, Jim juga memimpin orang menuju menara penindas iblis. Kakak ke-9, mengapa rumah keluarga Gu ini tiba-tiba terlihat seperti ini? Saya perhatikan bahwa bubuk di tanah seharusnya berasal dari bangunan sebelumnya, yang langsung terguncang oleh energi. Kekuatan mengerikan macam apa ini, mampu menghancurkan rumah besar seperti ini? Lihat menara itu, masih berdiri utuh, kurasa pasti ada yang aneh dengan menara itu. Beberapa pelayan keluarga Luo berkata dengan sangat bingung. Jim melirik beberapa orang dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, tutup saja mulutmu." Kata-kata Jim membuat beberapa orang menutup mulut mereka ketakutan. Segera, Jim dan beberapa orang lainnya tiba di bawah menara penindas iblis, dan Jim melihat sosok di bawah menara penindas iblis dari kejauhan. Dan Dev juga menemukan mereka, dan kemudian matanya tertuju pada Jim. Jim mendekat dan menemukan bahwa Dev sedang berdiri di bawah menara, dan mau tidak mau sedikit terkejut, tetapi Jim pura-pura tidak mengenal Dev, dan kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Dev berkata dengan ringan, "Saya adalah pemilik rumah ini. Anda membobol rumah saya secara pribadi, apa yang Anda lakukan di sini? Kamu adalah pemilik rumah ini?" Jim tiba-tiba mencibir, "Rumah ini milik keluarga Gu, dan sekarang Krill Gu sudah mati, karena Krill berutang uang kepada kami dari keluarga Luo sebelumnya, jadi kami di sini untuk mengambil alih asetnya. Apakah Anda dari keluarga Gu?" Dev menggelengkan kepalanya, "Saya bukan dari keluarga Gu, tetapi sekarang rumah ini tidak lagi bermarga Gu, Anda harus pergi dengan cepat." "Wah, kamu terlalu gila. Tidak ada yang berani menolak apa yang diinginkan keluarga Luo kami." Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Luo meneriaki Dev dengan marah. Dev hanya melirik pria itu dengan dingin. "Saya berkata, ini adalah wilayah saya sekarang, saya tidak peduli apa keluarga Luo Anda atau siapapun, keluar jika Anda tidak ingin mati." "Anda?" Dan kaget. Beberapa pelayan keluarga Luo langsung marah dan ingin melakukan sesuatu pada Dev. Itu baru saja dihentikan oleh Jim. Pelayan keluarga Luo ini tidak mengenal Dev, tetapi Jim mengetahuinya. Sekarang mereka memiliki konflik dengan Dev, saya khawatir mereka tidak memiliki peluang untuk menang. "Kami dari keluarga Luo di Mobei. Tuan muda kami adalah keberadaan peringkat kelima di daftar gratis dan mudah. Saya harap Anda." Jim ingin menggunakan Hendrik untuk mengancam Dev, tetapi dia diinterupsi oleh Dev sebelum dia selesai berbicara. "Saya berkata, saya tidak peduli dengan keluarga Luo Anda. Jika keluarga anjing Anda tidak ingin mati, cepat keluar." "Sial, nak, kamu mencari kematian." Pelayan keluarga Luo yang berbicara sebelumnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Plak! Pelayan keluarga Luo baru saja selesai berbicara ketika sosok melintas, dan kemudian pelayan keluarga Luo langsung terbang keluar. Tamparan ini secara langsung menyebabkan pelayan keluarga Luo jatuh ke tanah, meludahkan darah. Tiba-tiba, wajah semua orang terkejut, terutama pelayan keluarga Luo yang baru saja berteriak, wajah dia pucat dan tidak berani berbicara. Mampu menampar Wuzong dengan satu tamparan menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak biasa. "Dev, apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Luoku?" Jim mengerutkan kening ketika dia melihat Dev memulai tanpa peringatan. Dev sedikit terkejut, "Kamu mengenal aku?" Jim segera tahu bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan segera tersenyum, "Forum seni bela diri penuh dengan namamu, bagaimana mungkin kami tidak mengetahuinya? Sebenarnya, Tuan muda tertua kami menghargaimu, orang-orang di aliansi seni bela diri, tetapi mereka semua hanya untuk membuat nama untuk diri sendiri." Dev menatap Jim dengan dingin, dia tidak akan bingung dengan kata-kata Jim. Orang ini pura-pura tidak mengenalnya pada awalnya, tetapi sekarang dia telah membocorkan kata-katanya lagi,
pasti ada niat di hatinya. Aku tidak peduli apakah kamu mengenalku atau tidak, sekarang kamu segera pergi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dev tidak akan berdebat dengan Jim. Melihat Dev seperti ini, Jim hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, karena ini wilayahmu, kami tidak akan repot, kami akan segera pergi." Jim membawa orang pergi dengan cepat. Meskipun Jim telah pergi, hati Dev masih tidak tenang. Dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Luo ini datang tiba-tiba dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sangat mungkin mereka juga mengetahui rahasia menara penindas iblis ini. Kalau tidak, rumah keluarga Gu ini bahkan bukan reruntuhan, apa gunanya rumah itu? Itu jelas ditujukan untuk menara penindas iblis. Dev tidak kembali ke menara untuk berlatih, tetapi memindahkan formasi ajaib dalam sekejap, dan energi spiritual menyerbu keluar dari menara ajaib. Dia harus membentuk formasi di sekitar menara penindas iblis untuk memblokir mereka yang memasuki menara, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Segera, formasi pembunuhan yang mengandung energi pembunuhan berhasil diatur. Selama Anda memasuki jarak puluhan meter dari menara penindas iblis, formasi pembunuhan ini akan dipicu, dan energi pembunuhan yang terkandung di dalamnya akan menghancurkan para penyusup menjadi berkeping-keping. Setelah mengatur formasi pembunuhan, Dev berjalan ke menara penindas iblis untuk berlatih dengan tenang. Pada saat ini, Jim memimpin seseorang untuk berjaga tidak jauh dan memberitahu Hendrik. "Kakak ke-9, seberapa kuat Dev itu? Tidak bisakah kita mengalahkannya bersama? Mengapa kita tidak mengundang tuan muda tertua?" Seorang pelayan keluarga Luo bertanya dengan bingung. Jim melirik pria itu dan berkata, "Dev ini membunuh Walton Kuo, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Walton Kuo adalah puncak Wuzong, dan Zeki dari keluarga Ning juga terluka oleh Dev ini. Kekuatan orang ini, apakah sebanding dengan kita? Apakah kita bisa melawannya? Jika kita memprovokasi Dev, kita semua mungkin akan mati di sini. Ketika Tuan Muda meminta kita datang, Tuan Muda tertua sudah menjelaskan bahwa kita tidak dapat memprovokasi Dev itu. Pikirkan saja cara untuk mempertahankannya terlebih dahulu." Pada saat ini, bawahan keluarga Luo tiba-tiba menyadari, jadi Dev ini sangat kuat. Jim melihat alojinya, lalu menatap pagoda penindas iblis, dan mencibir dalam hatinya, "Ketika Tuan Muda tertua datang, saya akan melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri." Di dalam menara penindas iblis, Dev berkultivasi dengan konsentrasi tinggi. Seni konsentrasi hati berputar dengan cepat, dan aura di menara penindas iblis dengan cepat mendekati Dev. Karena kekuatan teknik konsentrasi hati, seluruh pagoda penindas iblis mulai bergetar sedikit, seolah-olah tidak tahan dengan penyerapan gila Dev. Di luar menara penindas iblis, Jim memandangi menara penindas iblis yang bergetar dengan ekspresi luar biasa di matanya. Tidak ada gempa, jadi kenapa menara itu bergetar? Jim mengerutkan kening. "Kakak ke-9, mungkinkah Dev menyabotase dan ingin menghancurkan menara itu?" Seorang pelayan keluarga Luo berbisik. Ketika Jim mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Hendrik mengirimnya ke sini untuk menjaga menara ini, jika Dev menghancurkannya, Hendrik pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri setelah dia datang. "Ayo, mari kita pergi dan melihat." Jim buru-buru memimpin orang-orang menuju menara penindas iblis. Segera, ketika mereka berada puluhan meter dari menara kota iblis, seorang pelayan keluarga Luo yang tiba-tiba berjalan ke depan berteriak. Segera setelah itu, beberapa orang melihat sejumlah besar energi pembunuh tiba-tiba muncul di udara, dan aura pembunuhan ini terus berkeliaran, menutupi seluruh menara penindas iblis. Dan pelayan keluarga Luo yang berteriak barusan diselubungi oleh energi pembunuhan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan daging cincang, dan kematiannya sangat tragis. Melihat pemandangan di depannya, beberapa orang tidak bisa mengendalikan rasa muak dan muntah. Ekspresi Jim juga sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan membentuk formasi pembunuhan di sekitar menara penindas iblis. Sial. Jim mengutuk, dan hanya bisa memimpin orang kembali dan menunggu di samping, menunggu Hendrik datang dan membuat rencana. Jim tidak berani menguji formasi pembunuhan. Sekitar 5 jam kemudian, ketika hari sudah benar-benar gelap, Hendrik tiba di Sichuan. "Tuan Muda tertua," tidak mengatakan apa-apa.
Melihat Hendrik datang, Jim buru-buru membawa seseorang untuk menemuinya. "Di mana Dev?" Hendrik bertanya. "Tuan muda tertua, Dev ada di menara itu, dan dia telah menyiapkan formasi pembunuhan di sekitar." Jim berkata dengan mayat pelayan keluarga Luo yang diaduk sampai mati oleh formasi pembunuhan di tanah. Melihat mayat mengerikan di tanah, ekspresi Hendrik sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar tahu bagaimana mengatur formasi pembunuhan. Selain itu, kekuatan formasi pembunuhan masih sangat besar. Harus diketahui bahwa kekuatan minimum orang-orang ini adalah Wuzong, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh formasi pembunuhan. Dapat dilihat bahwa formasi pembunuhan sangat kuat. Butuh waktu lama untuk membentuk formasi pembunuhan yang begitu kuat, bahkan jika itu adalah master sihir sejati. Hendrik tidak pernah berpikir bahwa Dev akan membentuk formasi pembunuhan sebesar itu hanya dalam beberapa jam. Hendrik perlahan melangkah maju, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. "Tuan, hati-hati." Jim buru-buru mengingatkan Hendrik. Hendrik tidak berbicara, tetapi terus mengulurkan tangannya ke depan. Ketika tangan Hendrik menyentuh formasi pembunuhan tiba-tiba dipicu, dan di bawah sinar bulan, aura pembunuhan yang berkilauan dengan cahaya mulai menyerang Hendrik. Hendrik buru-buru menarik tangannya yang terulur, meskipun Hendrik sudah siap secara mental, masih ada luka kecil di tangannya. Hendrik melihat lukanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Energi membunuh ini benar-benar cukup kuat. Kalian semua mundur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hendrik memerintah dan meminta Jim untuk memimpin orang-orang kembali. Segera setelah itu, Hendrik mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemudian kekuatan Wuhou mulai mengembun setelah setengah langkah, dan kemudian dia meninju kekosongan di depannya. Bergemuruh. Pukulan itu menabrak kekosongan di depannya, tetapi ada riak instan di udara. Dan formasi pembunuhan mulai muncul di bawah pukulan ini. Gerakan besar itu menyebabkan Dev yang sedang berlatih langsung terbangun. Dia bisa merasakan bahwa formasi pembunuhan yang dia atur sedang dihancurkan dengan kejam. Dev bangun dengan tergesa-gesa, dan ketika dia berjalan keluar dari menara penindas iblis, dia melihat seorang pria di bawah sinar bulan, melemparkan tinjunya ke arah formasi pembunuhannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan formasi pembunuhan yang diatur mulai melemah di bawah pukulan keras ini. "Tuan, itu Dev." Melihat Dev keluar, Jim berkata dengan tergesa-gesa. Hendrik berhenti, lalu menatap Dev di depannya. Meskipun keduanya dipisahkan beberapa meter, Hendrik tidak bisa mendekati Dev karena formasi pembunuhan. Dev menatap Hendrik, Hendrik menatap Dev. Keduanya saling memandang seperti ini selama lebih dari 10 detik. "Benar saja, kamu masih muda dan menjanjikan. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa kamu benar-benar lebih kuat dariku." Hendrik tiba-tiba menyeringai. "Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu ingin masuk ke formasi pembunuhanku?" Dev bertanya pada Hendrik. "Kamu tidak perlu mengenalku, cukup bagiku untuk mengenalmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pria berpenampilan biasa bisa membunuh Walton Kuo." Setelah Hendrik selesai berbicara, di depan Dev, dia membanting pukulan lain pada formasi pembunuhan. Pukulan Hendrik bahkan lebih kuat. Banyak kekuatan pembunuh dalam formasi pembunuhan mulai runtuh di bawah serangan besar ini. Wajah Dev menjadi sedikit jelek. Kekuatan Hendrik di depannya tampaknya lebih tinggi daripada Walton. Jika Dev menghadapi Hendrik sendirian, bahkan jika Dev tidak yakin akan menang, tidak sulit untuk melarikan diri. Tapi di belakang Hendrik, ada beberapa Wuzong yang mengincar. Dev bertarung dengan orang-orang ini sendirian, peluang untuk menang hampir nol, dan bahkan sulit untuk melarikan diri. Ledakan. Hendrik menyerang lagi dengan pukulan lain, dan formasi pembunuhan mulai runtuh. Dev tahu bahwa dengan kekuatan Hendrik, hanya masalah waktu sebelum formasi pembunuhan ini dihancurkan. Tanpa ragu-ragu, Dev menoleh dan kembali ke menara penindas iblis. Mendengarkan pukulan Hendrik di luar, Dev tidak bisa tenang dan berlatih. Melihat menara penindas iblis, Dev berpikir keras. Menara kota iblis ini tampaknya merupakan artefak ajaib, tetapi siapa yang membuat artefak ajaib sebesar ini?
Jika tidak, menara penindas iblis bisa besar atau kecil. Pasti ada hal lain yang menjalankan menara penindas iblis ini, dan menara penindas iblis ini hanyalah cangkang. Memikirkan hal ini, Dev mulai mencarinya lapis demi lapis di menara penindas iblis. Tetapi setiap lantai kosong, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mendengarkan dari luar, kekuatan Hendrik semakin kuat dari waktu ke waktu. Dev tahu bahwa formasi pembunuhan tidak akan bertahan lama. Jika Hendrik menerobos formasi pembunuhan, Dev hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan menara penindasan iblis akan ditempati. Tepat ketika Dev cemas, mata Dev tiba-tiba menyala, dan dia memikirkan cara. Karena ada aura di menara sihir kota ini, dia bisa merasakan dari mana aura itu berasal. Dengan cara ini, kita mungkin dapat menemukan rahasia pengoperasian menara penindas iblis. Memikirkan hal ini, Dev segera menahan napas, dan kemudian memancarkan kesadaran ilahi, merasakan aura di menara penindas iblis. Kesadaran Dev, mengikuti aura di menara, secara bertahap mencapai puncak menara. Di puncak menara hanya ada ruangan puluhan meter persegi. Setelah Dev merasakan aura yang datang dari atas menara, dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju puncak menara. Ketika Dev mencapai puncak menara, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di puncak menara, dan dia bisa melihat seluruh puncak menara secara sekilas. Dev telah muncul beberapa kali, jika ada sesuatu di atas menara, Dev akan menemukannya sejak lama. Ini aneh, jelas aura itu dipancarkan dari puncak menara. Dev mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa bagian atas menara. Mungkinkah? Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan kesadaran seluruh orang itu langsung terlepas, dan kemudian seolah-olah dia telah memasuki kehampaan. Ketika Dev membuka matanya lagi, kali ini dia menemukan ada pintu tembaga di depannya. Seperti yang kupikirkan. Ke menara penindas iblis. Dev sangat gembira dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi ternyata dia tidak bisa membuka pintu tembaga di depannya. Melihat bahwa dia tidak bisa mendorongnya, Dev mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan melintas di atas tinjunya, dan kemudian dia meninju. Ledakan. Pukulan ini menyebabkan seluruh menara bergetar, tetapi pintu tembaga di depannya tetap tidak bergerak. Apakah ini tabu lagi? Dev ingat bahwa dia berada di menara penindas iblis pada awalnya, tetapi dia tidak bisa membuka pintu jika dia ingin keluar. Datang lagi. Dekat dengan cepat. Dev melakukan pukulan lain, dan suaranya memekakan telinga. Melihat ini, Hendrik, yang berada di luar menara penindas iblis, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Apa yang dilakukan orang ini di dalam? Dia sepertinya hendak menghancurkan menara. Tuan muda tertua, Dev ini, saya takut dia akan menghancurkan menara penindas iblis di dalamnya. Dia tidak bisa mendapatkannya, dan dia tidak ingin kita mendapatkannya. Kata Jim. Ketika Hendrik mendengar ini, tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan kecepatannya, dia ingin bergegas untuk menghentikan Dev menghancurkannya. Dan Dev melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, dan pintu perunggu di depannya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah belum dipindahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev mengerutkan kening, lalu melihat tinjunya, apakah ini juga membutuhkan tinju cahaya suci? Dev menyingkirkan kekuatan spiritualnya, lalu mengambil napas dalam-dalam, otot-otot di tubuhnya membengkak, dan dia akan menggunakan kekuatan tubuh murni untuk membuka pintu tembaga. Tinju cahaya suci. Dahi Dev meledak dengan urat biru, dan kemudian mengandalkan kekuatan kontraksi otot, dia meninju pintu tembaga. Berderak. Di bawah pukulan Dev, pintu perunggu mulai bergerak perlahan. Melihat pintu tembaga terbuka, Dev sangat gembira. Segera, cahaya redup berkedip dari ruangan, dan aura murni dan aneh mengalir ke arahnya. Merasakan napas ini, Dev dengan cepat masuk. Seluruh ruangan gelap, dan Dev tampak kosong, dengan hanya sedikit cahaya yang berkedip-kedip di depannya. Dev berjalan menuju cahaya, dan segera versi miniatur menara penindas iblis muncul di depan Dev. Menara penindas iblis ini tingginya hanya lebih dari 20 cm, dan di atas menara bertahtakan permata, dan cahaya yang berkedip ini berasal dari permata ini. Di atas menara, ada suasana sederhana, yang membuat Dev merasa sangat nyaman.
Benar saja, ini adalah esensi sebenarnya dari menara penindas iblis. Ini adalah menara penindas iblis yang sebenarnya. Wajah Dev penuh dengan kegembiraan saat melihat menara iblis di depannya. Tepat ketika Dev mengulurkan tangannya dan ingin mengambil menara kota iblis di tangannya, lingkungan tiba-tiba menjadi sangat cerah. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan tongkat di tangannya memelototi Dev. Kamu baru saja melepaskan yang mulia iblis itu, tetapi kamu masih ingin mengambil pagoda orang tua ini. Suara lelaki tua itu keras dan agung. Ketika Dev melihat lelaki tua itu, dia segera tampak hormat dan berkata dengan sopan, "Senior, saya tidak tahu bahwa menara penindas iblis ini milik Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya meminta senior saya untuk memaafkan saya. Tidak apa-apa jika aku memaafkanmu, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu mengatakannya, keran di tangannya langsung menabrak Dev. Momentum yang mengerikan itu tiba-tiba mengejutkan Dev untuk mundur. "Senior, saya tidak ingin menara ajaib ini, saya akan pergi sekarang." Dev tahu bahwa dia bukan tandingan lelaki tua di depannya. Orang tua ini terlihat seperti seorang master, dan wilayahnya berkali-kali lebih tinggi dari Dev. "Aku bilang, jika kamu ingin pergi, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu membanting lagi. Dev buru-buru merunduk ke samping dan bergumam. Pada usia yang begitu tua, dia masih memiliki temperamen yang keras. Orang tua itu tidak memperhatikan Dev, tetapi serangkaian serangan membuat Dev menghindar lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menyerang lebih dari selusin gerakan berturut-turut, yang semuanya dihindari oleh Dev. Kali ini, Dev memiliki keyakinan di dalam hatinya. "Sepertinya kamu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Karena kamu terus memaksaku, aku akan bertarung denganmu." Setelah selesai berbicara, tubuh Dev berwarna emas, dan kekuatan naga pecah. Seekor naga emas muncul dari tubuh Dev dan mengelilingi tubuh Dev. "Anak naga, itu sangat bagus." Pria tua itu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian keran di tangannya menusuk tanah dengan keras. Raungan naga terdengar, dan tongkat penopang kepala naga lelaki tua itu berubah menjadi naga raksasa. Ketika Dev melihat ini, dia merasa sangat terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebutkan 3 kata, anak naga. Dan naga emas yang sekarang dikelilinginya, Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia juga tidak pernah tahu kapan naga emas ini akan muncul. Apakah ayahku naga? Tiba-tiba, sebuah ide konyol muncul di benak Dev Raja Kepiting. Ketika dia berada di Pulau Naga, naga api yang ganas itu rela memuntahkan kristal naga untuk dirinya sendiri setelah bertemu dengannya. Apakah karena dia memiliki darah naga di tubuhnya? "Senior, bisakah Anda memberitahu saya, apa putra naga itu? Apakah saya putra naga?" Dev bertanya pada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Saat itu, dia ingin bertanya pada lelaki tua yang terjebak di menara penindas iblis, tetapi lelaki itu melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Sekarang Dev telah bertemu orang lain yang mengatakan dia putra naga, dia tidak bisa melepaskannya, dia harus bertanya dengan jelas. Orang tua itu tersenyum ringan, "Ketika kamu seharusnya tahu, kamu akan tahu, sekarang kamu pertama-tama berpikir tentang bagaimana cara mengalahkanku." Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan naga raksasa itu naik ke udara. Naga emas di Dev juga mengeluarkan raungan naga, dan segera naik ke udara. Kedua naga itu bergumul dalam sekejap. Mata Dev melebar, melihat semua yang ada di depannya dengan tak percaya. Karena adegan pertarungan dua naga ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika kekuatannya saat ini dapat membunuh keberadaan Puncak Wusong, di depan kedua naga ini, dia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Naga manapun bisa menembak dirinya sendiri sampai mati dengan satu kaki. Naga emas yang keluar dari tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan setiap sisik berkedip dengan cahaya, seperti sisik yang menempel pada tubuh emas Dev. Naga emas mengeluarkan raungan, dan kemudian kedua cakar keluar, meraih naga raksasa lelaki tua itu secara langsung, dan menekannya dengan kuat ke tanah. Dalam sekejap mata, naga raksasa itu berubah kembali menjadi tongkat penopang berkepala naga dan kembali ke tangan lelaki tua itu. Dan naga emas itu juga melayang di atas kepala Dev, dan akhirnya kembali ke tubuh Dev dalam sekejap.
Meskipun lelaki tua itu dikalahkan, dia tidak marah, tetapi memiliki senyum di wajahnya. Jalan menuju keabadian panjang dan sulit, dan 3 alam di masa depan mungkin dijaga oleh kalian generasi muda. Saya memberikan menara ini kepada Anda. Saya harap Anda dapat menggunakannya suatu hari nanti untuk melenyapkan iblis dan melindungi rakyat. Aura haus darah di tubuh Anda terlalu berat, dan mudah tersesat dan tersesat. Saya memiliki 1 set mantra penjernih hati di sini, saya harap ini berguna bagi Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Kekuatan lembut langsung menyelimuti Dev, dan kemudian mantra penjernihan hati muncul di benak Dev. Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang tua itu membantunya dan memberinya mantra penjernih hati. Tetapi ketika dia ingin bertanya, dia menemukan bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dev melihat sekeliling, tetapi masih tidak menemukan bayangan lelaki tua itu, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke menara penindas iblis. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil menara penindas iblis, dan saat dia mengambil menara penindas iblis, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di lantai atas menara, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, seolah-olah dia memiliki mimpi panjang, dan di sebelah kanannya, menara penindas iblis asli, dia diam-diam berbaring di lantai. Dev perlahan bangkit dengan menara penindas iblis, ketika suara gemuruh mulai terdengar di luar. Segera setelah itu, seluruh menara bergetar, dan Dev tahu bahwa formasi pembunuhan telah dihancurkan. Letakkan menara penindasan iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dengan cepat berlari menuruni menara. Begitu dia berlari keluar dari menara penindasan iblis, dia bertemu dengan Hendrik yang telah menghancurkan formasi pembunuhan. Apakah kamu mencoba lari? Hendrik menatap Dev dengan dingin. Tempat ini diberikan kepadamu, aku tidak akan merebut darimu. Dev menurunkan posisinya, pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk tidak bertentangan dengan Hendrik. Dia tahu bahwa Hendrik datang untuk menara penindas iblis. Menara penindas iblis saat ini hanyalah menara biasa. Menara penindas iblis yang sebenarnya sudah ada di cincin penyimpanan, jadi Dev tidak perlu tinggal. Aku ingin lebih dari menara ini. Mata Hendrik bersinar dengan keserakahan, saya tahu Anda masih memiliki banyak harta di tubuh Anda. Jika Anda menyerahkan semuanya, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Dev mengerutkan kening. Ternyata Hendrik tidak hanya di sini untuk menara penindas iblis, tetapi juga untuk hartanya sendiri. Melihat sekeliling, Dev tahu bahwa tidak akan mudah untuk melarikan diri secara langsung. Dan sekarang menara penindas iblis di belakangnya telah menjadi menara biasa, dan batasan di dalamnya telah hilang, sehingga dia bisa bergegas keluar dari arah lain. Memikirkan hal ini, tubuh Dev dengan cepat mundur ke menara penindas iblis, dan kemudian melemparkan pukulan ke dinding. Bergemuruh. Sebuah lubang besar pecah dalam sekejap, Dev bergegas keluar, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dan dengan cepat melarikan diri. Kejar. Hendrik tidak berpikir bahwa Dev akan benar-benar keluar melalui dinding, jadi dia memimpin seseorang dengan tergesa-gesa ke menara penindas iblis, dan kemudian mengejar Dev. Tapi saat Hendrik dan yang lainnya memasuki menara penindas iblis, menara penindas iblis tiba-tiba mulai runtuh, batu bata dan puing-puing terus berjatuhan, dan debu beterbangan, langsung mengubur Hendrik dan yang lainnya di dalamnya. Mendengarkan suara di belakangnya, Dev menoleh untuk melihat menara penindas iblis yang runtuh, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Segera setelah itu, sosok Dev dengan cepat menghilang tanpa jejak. Tepuk lala. Segera, beberapa sosok muncul dari puing-puing. Untuk tidak bertentangan dengan Hendrik. Orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Wuzong, jadi batu bata yang runtuh ini tidak dapat melukai mereka sama sekali. Hanya saja beberapa orang dipermalukan dan terlihat sangat malu. Hendrik melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev sudah lama menghilang. Tuan muda tertua. Tidak mengatakan apa-apa. Jim menatap Hendrik dengan wajah muram dan memanggil dengan lembut. Tidak peduli kemana Dev ini melarikan diri, aku harus menangkapnya. Mata Hendrik berkilat tajam. Setelah Dev melarikan diri, dia terbang tanpa henti untuk kembali ke Kyoto.
Tepat ketika dia berada di bandara, Larry Zhao tiba-tiba menelepon Dev. Setelah menerima telepon dari Larry, Dev berpikir ada yang salah dengan paviliun gunung tanpa bayangan. Tuan Istana, Anda tidak boleh kembali ke ibu kota untuk waktu ini. Sekarang banyak keluarga sekte dengan bersemangat mencari Anda. Larry Zhao berkata dengan cemas. Mencariku? Apa yang mereka cari? Apakah itu ditugaskan oleh aliansi seni bela diri untuk berurusan denganku? Dev mengerutkan kening dan bertanya. Dia membunuh Walton, dan Zeke Ju pasti sangat marah, dan dia mungkin menggunakan statusnya sebagai pemimpin aliansi seni bela diri untuk memaksa keluarga sekte lain menyerangnya. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Anda dapat melihatnya dengan melihat forum seni bela diri. Kata Larry Zhao. Dev menutup telepon, dan kemudian membuka forum seni bela diri, dan segera sebuah pesan tempel muncul. Zeke yang mempostingnya secara anonim, mengatakan bahwa Dev memiliki kekuatan naga dan perpaduan kristal naga. Melihat ini, wajah Dev menjadi semakin suram. Dia tahu bahwa informasi ini pasti dikirim oleh Zeke, karena hanya Zeke dan Krill yang tahu rahasia kristal naga di tubuhnya. Krill sudah mati, tentu saja bukan dia yang memposting. Tampaknya Zeke yang telah dikalahkan di tangannya sendiri dan sangat tidak terima, jadi dia menyampaikan berita itu sehingga keluarga sekte semua orang bisa mengejarnya sebagai musuh. Lagi pula, godaan kekuatan naga ini sangat besar. Sepertinya saya tidak bisa kembali ke Kyoto untuk saat ini. Dev mengerutkan kening, mengembalikan tiket di tangannya, dan membeli tiket baru ke Hongcheng. Dia harus kembali ke Hongcheng terlebih dahulu, dan kemudian memilih tempat yang cocok untuk bersembunyi. Bersambung ke episode 116. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.